Pasukan Pertahanan Israel atau IDF menghadapi serangan paling mematikan dari militan Hamas. IDF menyebut sebanyak 21 tentara mereka tewas di jalur Gaza diserang Hamas pada Senin 22 Januari 2024. Saat itu pasukan cadangan IDF tengah mempersiapkan bahan peledak untuk menghancurkan dua bangunan di Gaza Tengah. Dikutip dari Tribun News, di saat yang bersamaan, militan Hamas menembakkan granat berpeluncur roket ke sebuah tank yang ada di dekat pasukan cadangan itu. Serangan ini memicu ledakan yang menyebabkan kedua bangunan dua lantai itu menimpa tentara Zionis yang ada di dalamnya. Banyaknya prajurit Zionis yang menjadi korban telah memberikan tekanan pada pemerintah Israel untuk menghentikan operasi militer. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa serangan Hamas itu menjadi hari tersulit sejak perang meletus. Diketahui 3 tentara juga dilaporkan tewas sebelum adanya kabar 21 prajurit merenggang nyawa. Sehingga dalam 24 jam, pasukan Israel yang tewas sebanyak 24 orang. Khan Yunis diserbu dengan serangan intensif oleh pasukan Israel. Prajurit Zionis itu menargetkan rumah sakit, kuburan, dan seluruh lingkungan di Gaza sebagai persiapan untuk pemukiman Yahudi. Dikutip dari Tribun News, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada 22 Januari 2024, pasukan Israel telah membunuh 190 orang di jalur Gaza. Pemboman juga terjadi di sekitar rumah sakit Al-Nasser di Khan Yunis. Seiring dengan itu, para pengungsi mulai menggali kuburan massal lantaran banyaknya korban tewas akibat perang. Selain itu, serdadu Zionis turut menyerang rumah sakit Al-Khair dan menahan sejumlah staf medis. Pasukan Israel juga menggunakan bahan peledak berukuran besar untuk menghancurkan seluruh lingkungan di Khan Yunis. IDF bahkan berdalih akan memperluas serangannya terhadap kota tersebut seiring dengan serangan mereka di Gaza. Selesai mengklaim telah menaklukkan terowongan Hamas di jalur Gaza Utara, tentara Israel menjelajahi terowongan-terowongan Hamas. Tak membawa bahan peledak maupun pistol, mereka justru membawa radio transistor model lama. Dikutip dari Reuters, rupanya prajurit Zionis itu membawa misi tersendiri. Mereka memasuki terowongan hingga perangkat radio itu tak dapat lagi menerima transmisi AM dari Israel. Hal ini dilakukan untuk menentukan jarak yang dapat dijangkau oleh gelombang saluran Israel tersebut. Pasukan Israel pun mengklaim telah menemukan titik itu. Rupanya, eksperimen itu bertujuan untuk menjangkau para sandera Israel di dalam terowongan. Eksperimen tersebut dilakukan pada 4 Januari 2024 atas permintaan Menteri Komunikasi Israel yakni Shlomo Harai. Militan Hizbullah melancarkan serangan rudal ke pangkalan Meron, Israel. Diketahui Meron merupakan pangkalan kontrol lalu lintas udara milik Zionis. Bukan yang pertama, ini merupakan serangan kedua yang ditargetkan Hizbullah ke pangkalan tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu dilakukan sebagai respons atas pemboman Israel di Lebanon dan Suriah. Dalam sebuah pernyataan, Hizbullah mengumumkan bahwa mereka meluncurkan sejumlah besar roket dan rudal ke Meron yang ada di Gunung Al-Jarmah. Media Israel mengungkap aliran listrik padam di beberapa pemukiman dekat pangkalan itu. Sirene pun dibunyikan di beberapa daerah di Al-Jalil Tengah. Dikabarkan setidaknya ada 15 peluru kendali anti-tank yang menghantam sejumlah lokasi di Al-Jalil. Warga Israel lagi-lagi menyerbu rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Setelah sebelumnya mendirikan tenda di halaman rumah Netanyahu, kini para pengunjuk rasa kembali menuntut pembebasan sandera dan gencatan senjata. Mereka memenuhi Jalan Azza Yerusalem dekat rumah Netanyahu. Para warga itu tampak membawa papan bertuliskan darah para sandera ada di tangan Anda. Dikutip dari The Times of Israel, dalam rekaman yang beredar, para pengunjuk rasa itu juga menyiramkan air berwarna merah di jalanan. Sejumlah warga tampak membentangkan papan dengan tulisan-tulisan protes berbahasa Ibrani. Sebagian lainnya terlihat membawa papan dengan foto keluarga atau warga Israel yang masih ditawan di Gaza. Aksi ini bukanlah kali pertama terjadi di lingkungan kediaman Netanyahu. Sebelumnya, massa juga menggeruduk rumah Perdana Menteri Israel itu pada Sabtu 21 Januari 2024.
Para warga menyerukan kekecewaan lantaran tak ada kepastian terkait keluarga mereka yang masih disandera Hamas. Warga Gaza dilanda kelaparan di tengah perang berkepanjangan antara Israel dan militan Hamas. Diketahui pasukan Israel juga menghancurkan sistem pangan warga Gaza. Warga Gaza pun harus saling berebutan makanan di pengungsian yang mereka tinggali. Tak jarang mereka harus menahan lapar lantaran tak mendapatkan makanan. Bahkan lantaran Israel melarang bantuan kemanusiaan masuk Gaza, warga sampai membuat roti menggunakan bahan dari pakan ternak. Di tengah krisis kelaparan yang melanda warga Gaza, Israel justru mencoba membuat tipuan. Pasukan Israel diketahui meninggalkan kaleng-kaleng dengan dalih berisi makanan. Namun rupanya kaleng-kaleng itu merupakan alat peledak. Begitu seseorang membukanya, maka kaleng itu akan langsung meledak di tangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.